Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu pembahasan yang sedikit menarik, yaitu tentang bagaimana hukumnya salat qobliyah, salat sunnah qobliyah setelah salat fardu. Yang mana secara bahasa qobliyah itu artinya sebelum. Semestinya dikerjakan sebelum, tapi ini dikerjakan setelah sholat fardu. Itu bagaimana hukumnya? Maka kita ambilkan di dalam kitab Fathul Mu'in, mulai dari tambihun yang saya tanda ini. Tambihun peringatan. Yajuzu ta'khirur rawatibi al-qabliyati. Boleh mengakhirkan sholat sunnah rawatib qabliyah anil fardi daripada sholat fardu. Jadi maksudnya boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib qabliyah setelah sholat fardu. Watakunu adaan. Dan tetap sholat qabliyah yang dikerjakan setelah sholat fardu itu tetap dihitung sebagai ada. Jadi ada istilah qadha. Kalau ada itu adalah mengerjakan sholat di dalam waktunya, belum habis waktunya. Kalau qadha mengerjakan sholat di luar waktunya, waktunya sudah habis. Nah, sholat qobliyah yang dikerjakan setelah sholat fardu itu dihitung ada. Kenapa? Karena waktu sholat qobliyah itu adalah sama dengan sholat fardunya itu. Contoh misalkan sholat maghrib. Sholat maghrib itu kan waktunya mulai dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Begitu juga sholat qobliyah maghrib, sama. Waktunya itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Sehingga ketika orang selesai sholat maghrib, kalau masih ada sisa waktu, maka boleh untuk sholat setelahnya itu, setelah sholat fardu, sholat qobliyah. Dan masih dihitung sebagai ada gitu. Wa qad yusannu, dan terkadang mengakhirkan sholat sunnah qobliyah itu hukumnya sunnah. Jadi saya terangkan lagi sebelumnya, mengakhirkan sholat qobliyah setelah sholat fardu itu boleh. Mengakhirkannya itu boleh, tetapi sholatnya itu sendiri itu adalah sunnah, dapat pahala. Mengakhirkannya itu tidak dosa dan tidak dapat pahala, tetapi mengerjakan sholat qobliyahnya itu sendiri itu adalah tetap sunnah. Waqad yusannu, dan terkadang hukumnya itu sunnah. Bagaimana sunnahnya? Ka'an hadara wa salatu tuqamu. Misalkan seseorang itu hadir sholat jamaah, sedangkan sholat jamaah sudah didirikan, sudah mulai. Au qarubat iqamatuha, ataupun sholat jamaahnya itu akan segera didirikan. Sebentar lagi hendak didirikan, sebentar lagi qomat gitu. Bihaitsu law ishtaghala biha, yang mana apabila dia menyibukkan diri dengan sholat qobliyah, yafutuhu taharrumul imam, maka dia akan tertinggal takbiratul ihram bersama imam, karena sudah dekat. Gambaran dekatnya itu umpama seseorang itu menyibukkan diri dengan sholat qobliyah, maka dia akan tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Fayakrahu syuru' fiha, maka dimakruhkan untuk mengerjakan sholat qobliyah ketika iqamah sudah dekat. La takdimul ba'diyah. Tidak disunahkan ataupun tidak boleh, bukan tidak disunahkan, tidak boleh mendahulukan sholat ba'diyah alaihi, atas sholat fardu. Misalkan kalau sholat qobliyah itu boleh dikerjakan setelah sholat fardu, tetapi sholat ba'diyahnya tidak bisa dikerjakan sebelum sholat fardunya. Li adami dukhuli waktiha, karena waktu sholat ba'diyah belum masuk. Wa kadza ba'da khurujil waqti, begitu juga setelah keluarnya waktu tidak boleh untuk mengerjakan sholat ba'diyah. Alal aujah, menurut pendapat
menurut pendapat Aujah itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini Al-Aujah ini kalau menurut Ibnu Hajar sama dengan Al-Asah, jadi pendapat yang kuat lah gitu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat.